race against time. We're always on the chase, grabbing moments lost in space. Chasing shadows, it's kinda insane. Life sticking in a fast lane. Ephesians 5 verse 16 say, making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity with wisdom and diligence, because the days are filled with evil. So, say no to delays, do not wait. Hold His words, make Him your path. Fuel your spirit, in faith we believe. Gratitude is the beat, let it amplify. Live with intent and let your actions testify. Seize the day, make it lit. Honor the one who gave it to us. Oke, bulan November ya kali ini ya, kita bulan November dan kita mau akhiri seri yang bernama Seize the Day. Oke, kita sangat diberkati. Udah minggu lalu Pak Albert Bro Albert bilang macam-macam gitu ya tentang dari awal minggu ada Pastor Tulus ngomong tentang season. Lalu juga sangat diberkati oleh Roko minggu kedua, lalu minggu lalu kita juga sangat diberkati ya. Masih ingat challenge-nya apa teman-teman minggu lalu? Ada 2 challenge-nya, baca Alkitab. Gimana? Lukas 12 ya. Lukas 12 ya benar ya? Lukas 12. Satu lagi apa? Chatting. Orang yang udah lama kita gak pernah kontak, betul gak sih? Ya, saya akhirnya lagi mikir-mikir gitu ya. Siapa ya orang yang aku belum pernah kontak gitu ya. Aku baru sadar, my own brother. Aku punya adikku sendiri, orang-orang banyak kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Aku menyadari bahwa adikku sendiri aku gak pernah chatting sama dia. Akhirnya bukan aku chatting sama dia, aku telepon dia. Aku juga gak tahu apa yang terjadi sama dia. Rupanya dia lagi di kota lain selain di Bandung. Oke, puji Tuhan. Dan hari ini saya mau wrap up Seize the Day di bulan November ini. Minggu lalu juga ada disebut ya. Apa sih artinya Seize the Day? Saya ingat apa? Lakukan sesuatu selagi masih ada kesempatan ya, jangan ditunda. Oke? Lakukan hal-hal yang ingin kita lakukan selagi ada kesempatan. Garis bawahi kesempatan teman-teman. Karena kesempatan gak selalu datang pada saat bersamaan. Betul? Dan kesempatan pada saat kita bertemu di dalam satu persimpangan itu ada hal yang kita bisa ambil. Kita bisa abaikan dan kita bisa terjun dalamnya. Jangan tunda-tunda. Nah setelah melewati minggu pertama sampai minggu keempat ini, tentu kita jadi tergugah untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita impikan. Betul teman-teman? Oke, banyak kita melakukan hal-hal yang kita ingin lakukan. Akhirnya jadi overwhelmed gitu ya. Dengan segitu banyak hal yang ingin kita lakukan. Nah, semoga Anda jangan sampai kelimpungan atur waktu ya. Jangan sampai kelimpungan atur waktu. Dan saya hari ini sharingnya bicara tentang apa ya? Tentang apa? Priority, oke? Tentang priority. Karena pada saat kita mau melakukan banyak hal, yang ada kita lupa sama hal-hal yang penting. Betul? Karena ada satu statement yang saya pernah baca, kita nggak mungkin melakukan dengan waktu yang kita punya, lakukan segala hal. Betul? Dengan waktu yang kita punya, dengan resources yang kita punya, kita nggak mungkin bisa melakukan segala hal. Tapi saya mau katakan bahwa kita selalu ada waktu untuk melakukan hal-hal yang paling penting. Oke, coba sink in dulu deh dengan apa yang Anda baca di depan. Saya kalau mau lakukan segala hal, rasanya banyak gitu ya. Tapi kalau kita lakukan semua, kita nggak melakukan hal yang paling penting. Nah, hari ini saya nggak bicara tentang seminar tentang prioritas ya. Karena seminar tentang prioritas ada macam-macam ya. Ada yang urgency, kalau pernah lihat nggak prioritas matrix. Ada yang urgency, not urgent, lalu bisa delay apa enggak delay. Masih ingat ya? Nah kita nggak bicara tentang itu. Tapi yang menjadi pertanyaan sama saya,
kita melakukan hal-hal yang paling penting. Nah, dalam kita melakukan hal-hal yang paling penting, apa yang menjadi prioritas kita? Apa yang menjadi prioritas kita? Oke? Apa yang menjadi prioritas kita? Nah, sebelum Anda menjawab, apa sih itu artinya prioritas? Apakah artinya prioritas? Oke. Apa itu prioritas? Satu hal yang dianggap lebih penting dari yang lainnya. Satu hal yang dianggap lebih penting dari yang lainnya. Dan saya mau katakan, saya mau garis bawahi dianggap, karena masing-masing dari kita menganggap hal-hal tertentu berbeda pentingnya, level pentingnya, betul? Oke, kalau saat ini saya mungkin kalau dibilang waktu saya mau spend dengan belajar gitu ya, saat ini ya, belajar fokus full time gitu ya, dan mungkin bukan saya anggap yang paling penting, enggak sesuatu yang saya anggap yang paling urgent dalam hidup saya, tapi Anda berbeda dengan saya, oke? Jadi prioritas adalah satu hal yang dianggap lebih berharga, lebih valuable, lebih penting dari yang lainnya. Oke? Nah, jadi agar kita tidak bermasalah, oke, dengan kehendak Tuhan. Karena saya mau bawa ini kembali ke dalam konteks gereja, oke? Agar kita tidak bermasalah dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat kita memutuskan apa yang menjadi prioritas kita. Nah, mari saya ajak teman-teman pada sore hari ini, atau siang hari ini, waktu yang baik ini untuk merenungkan yang namanya Wahyu 2, 1-7. Wahyu 2 ayat 1-7. Oke, pertanyaannya apakah yang menjadi prioritas kita? Oke, kita bisa baca sama-sama, mungkin tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka apa? Pendusta. Lalu selanjutnya ayat ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Lalu yang keenam, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Nah, Anda tahu ya pengikut-pengikut Nikolaus apa ya? Ini karena saya nggak bahas nanti, mumpung dibaca. Nikolaus adalah orang-orang yang memanfaatkan grace, memanfaatkan kasih karunia. Sehingga mereka bisa melakukan hal apa saja, mereka bisa berdosa, mereka bisa menganggap kalau berdosa karena mereka ada grace at the end of the day. Ini yang juga Yesus benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Oke, Anda baca lebih detail, lebih dalam lagi, lebih renungkan lagi nanti pas lagi di rumah. Oke, Wahyu 2 ayat 1-7. Ini yang menjadi ayat utama kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Aku berdoa Bapak untuk Wahyu 2 ayat 1-7 ini kami bisa belajar sesuatu tentang prioritas. Dan aku percaya Bapak bahwa firman ini akan disampaikan dengan begitu sederhana, dengan relevan dan kami bisa bertumbuh di dalamnya. Dan berdoa untuk apa yang akan disampaikan pada hari ini jadi berkat dan kami bisa bertumbuh dan berbuah dan orang lain bisa menikmatinya juga. In Jesus name, mighty name. Haleluya. Amin. Nah, oke kita mulai ya. Nah, kalau kita baca Wahyu 2 tadi, Wahyu 2 tadi diawali dengan yang namanya pujian ya. Pujian Yesus bukan hanya kepada individu, tapi kepada gereja.
pada scope atau pada lingkungan yang besar, yaitu gereja ya. Nah, Anda tahu Efesus di mana teman-teman saat ini? Halo? Ada yang suka makan kebab? Iya betul dia, kalau kebab tahu Turki ya. Nah, Efesus hari ini nama kota atau negaranya namanya Turki. Oke. Nah, seperti apa itu Turki itu di zaman dahulu, waktu yang namanya masih bernama Efesus. Efesus adalah suatu kota yang menjadi pusat perdagangan, pusat tourism, pusat fashion, pusat orang-orang kalau mau berlibur, tadi saya bilang pusat wisata dan kota yang luar biasa. Kalau saya Pastor Sari tahu ya, pernah kasih lihat waktu dia di Efesus, dia kasih lihat, nih Den, dia bilang, ada kayak perjalanan, by the way ada pernah ke Efesus? Nanti saya ngomongnya ngaco lagi. Oh, saya pikir Gaby bilang belum pernah gitu ya, pokoknya lagi gatal-gatal hidungnya. Ada yang pernah ke Efesus? Ada yang pernah ya? Coba ada yang pernah lihat Efesus seperti apa? Itu saya pernah lihat ada kayak jalan gitu ya, jalannya dari marmer. Wah luar biasa, marmernya nggak utuh sih teman-teman, cuman kayak blob gitu, cuman marmer. Saya bilang, wow amazing, dan dia punya kota juga architecturalnya begitu detail, dan dia punya amphitheater, amazing. Tadi saya pikir mau kasih lihat kotanya, cuman saya sendiri nggak pernah, jadi saya nggak pernah bisa ceritain, cuman kasih lihat fotonya doang. Tapi saya leave it to your imagination ya. Nah, bukan hanya dari pusat hal-hal yang baik dan yang menarik dan yang seru, tetapi juga Efesus juga gak kalah hebatnya dengan berhala, dengan sihir, dengan dengan kejahatan ya. Seperti biasa di saat zaman sekarang, di mana kota bertumbuh pasti kriminal juga banyak ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya bisa bilang kesimpulan demikian? Anda bisa baca di Kisah Para Rasul 19. Tapi jangan baca di sini, baca di rumah ya. Saya jadi mirip sama kayak Albert nih ya. Jangan baca di sini, baca di rumah. Kisah Rasul ayat 19 ya. Kisah Rasul ayat 19. Anda bisa tahu bagaimana zaman dulu ada, kalau Anda baca di Kisah Rasul 19 tuh ada anak-anak sekewa atau enggak yang memakai nama Yesus Kristus, dia mengusir sehat, tetapi ujung-ujungnya dia yang digagai, yang kena masalah. Tapi di situ dari kesusahan orang-orang zaman dulu, gereja-gereja di jemaat-jemaat di Efesus ini, justru banyak orang-orang yang bertobat. Banyak orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Di Alkitab dikatakan di Efesus nama Tuhan Yesus Kristus begitu masyhur katanya. Jadi ada keseruan dan keasikan dan mujizat dan sign of wonders yang terjadi di gereja Efesus ribuan tahun yang lalu. Oke, nah lalu tapi ada sesuatu yang perlu dibetulkan. Ada sesuatu yang harus diperhatikan oleh gereja Efesus untuk mereka bisa maju dan bertumbuh secara spiritual. Oke, nah saya juga berharap kita saya yakin gereja kita di FGF Crisis ini seperti gereja di Efesus, betul? Nanti kita baca sebentar lagi ya. Tapi saya berharap Anda juga tidak harus dibetulkan. Seperti apa yang Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan di Wahyu 2 ini. Oke, Anda mau tahu apa teman-teman? Kita mari baca ya, baca lebih detail. Nah, di malaikat jemaat di Efesus tadi dibilang ya, seperti catatan saya menulis malaikat jemaat bukannya ada angel gitu ya, pakai wings atau pakai rings, tapi dikatakan messengers atau pembawa pesan atau pelayan pesan di gereja Efesus, yaitu tidak lain adalah pastornya atau pendetanya atau gembalanya ya, untuk mereka sampaikan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Nah, lalu dikatakan dari saya balik ke depan lagi ya. Mungkin Anda buka aja depannya jadi saya nggak usah maju mundur, oke? Dikatakan apa kan? Inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas ini. Oke?
Kita kalau baca di Wahyu yang pertama, di akhir Wahyu yang pertama dikatakan ketujuh kaki dian emas itu yaitu apa? Yaitu apa? 7 kaki dian emas itu dikatakan apa? Di akhir Wahyu 1 dibilang apa? Itu ketujuh jemaat. Halo? Nah saya mulai lagi nanya. Halo, ada anybody alive? Halo? Nah, ketujuh jemaat ya. Jemaatnya ada macam-macam betul teman-teman. Ada 7 gereja yang disebut betul. Yang pertama Efesus, lalu ada Smyrna, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Dan Efesus adalah salah satu dari kaki dian tersebut, oke? Dan dia memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dan jadi pada saat gereja-gereja tersebut berkumpul, ketahuilah bahwa Yesus berjalan-jalan di antara gereja tersebut. Oke? Dan dia sama tidak berubah dulu dan sekarang selama-lamanya. Dan saat ini juga Yesus sedang berjalan di tengah-tengah kita. Yesus mengenali setiap dari kita. Yesus menyadari bahwa apa yang kita lakukan. Oke? Dan Yesus berjalan sekitar kita dalam roh, ya, bukan fisik. Nah, pesan pertama yang Yesus katakan apa? Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan saya mau katakan bahwa kalian adalah gereja yang mirip dengan Efesus. Gereja yang melayani, tentunya. Gereja yang bukan hanya melayani, tapi dikatakan di Alkitab bahwa jerih payahmu dan maupun ketekunanmu, aku tahu semua pekerjaanmu. Dan bukan hanya gereja Efesus adalah gereja yang melayani, tapi juga Alkitab mengatakan dengan jerih payah. Kalau bahasa Inggrisnya, you serve with your toils. Apa itu artinya toils? Serving to the point of exhaustion. Bisa bayangin nggak teman-teman? Melayani sampai to the point of kelelahan. Oke? Jadi gereja Efesus adalah gereja yang sangat bekerja keras, sangat berusaha agar nama Yesus maju. Oke? God's kingdom expanded. Nah, bukan hanya melakukan bagiannya, tapi mereka juga melakukan extra mile. Ya, gereja yang berkorban, gereja yang tekun, gereja yang persevere, yang tahan banting, dan saat mereka sulit, mereka keep going. Luar biasa kan ya teman-teman? Pada saat waktu sulit, mereka tetap going, mereka nggak quit, mereka maju terus. Dan juga Alkitab mencatat bahwa gereja Efesus adalah gereja yang nggak kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat atau yang jahat atau yang ngaco-ngaco. Dikatakan apa? Engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya, kau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Oke? Udah dapat get a feel teman-teman? Seperti apa gereja Efesus? Ya? Gereja yang luar biasa. Gereja yang boleh dibilang bottom line adalah, atau saya boleh summarize, gereja yang menjadi role model buat kita semua. Even sampai di saat ini. Oke? Gereja yang menjadi contoh dan yang patut dipuji. Setuju ya? Nah, kan tetapi ayat selanjutnya dimulai dengan namun atau but atau akan tetapi. Halo, saya kalau di rumah gitu ya paling Olin paling sebel tuh kalau ngomong gitu ya sama saya biasanya suka puji dia dulu. Wah masakan kamu luar biasa, niat kamu luar biasa. Aku pulang udah ada makanan. Tapi, dia paling sebel tuh kalau saya bilang, tapi
kurang garam, Lin. Atau kurang banyak gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang bertolak belakang gitu ya dari apa yang dikatakan sebelumnya ya. Walaupun bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengkritik ya betul ya. Nah inilah yang terjadi juga pada Wahyu 2. Pada ayat 2 dan 3 diberi pujian ya betul ya. Gereja yang tekun, gereja yang dengan jerih payah, melayani dengan to the point of exhaustion, lalu sabar, gak kompromi dengan pengajaran-pengajaran sesat, dan pokoknya Bible quoting, Bible believing, Bible living church basically. Namun, ya tadi ayatnya pertama ya, namun, atau di Alkitab saya bahasa Inggrisnya dibilang apa? Nevertheless, nevertheless. Aduh, paling sebel deh kalau orang ya, kalau udah ngomong bagus-bagus kita diangkat, atau aja nevertheless. Ya. Apa? Bakal ada kritik atau dalam hal ini teguran ya pada gereja Efesus. Oke. Apa pujian atau kritiknya? Apa kritik dan tegurannya teman-teman? Apa? Nah itu dia. Sayangnya dia meninggalkan kasihmu yang semula. Oke. Dia pujian tersebut begitu banyak hal tapi dirubah jadi kritik dan dilanjuti dengan kritik, bukan dirubah ya. Dilanjuti dengan kritik dan teguran even. Kamu telah meninggalkan your first love. Oke. Seakan-akan kayaknya apa yang kamu lakukan dari ayat 2 dan 3 itu sesuatu yang penting. Emang hal-hal yang penting yang dilakukan di ayat 2 dan 3, betul? Kita perlu orang-orang yang demikian ya, yang tekun, yang serving the Lord dengan toils, ya, dengan jangan sampai exhaustion ya, tapi dia meninggalkan prioritasnya. Oke, satu hal yang lebih penting daripada yang lain. Ingat ya, satu hal yang penting daripada yang lain. Oke, nah, saya mau katakan teman-teman, kita bisa menjadi gereja, kita bisa, sebagai jemaat-jemaat yang melayani, yang sungguh-sungguh dengan jerih payah, berkorban, tekun, dan persevere dengan kebersamaan kita, dengan keakraban kita bisa tinggalkan yang namanya first love, kasihmu yang semula. Dan ayat ini kita bisa simpulkan bahwa kita bisa melakukan semuanya yang baik, kita bisa melakukan semuanya yang right, akan tetapi kita bisa bermasalah dengan yang namanya relationship. Oke? Bisa bermasalah dengan yang namanya prioritas yang paling penting. Yaitu apa? Relationship kita dengan this person, dengan the God, dengan the King of Kings yang kita lakukan ini semua. Maka teman-teman. Oke? Nah, saya yakin banyak believers di Efesus yang mengasihi Tuhan. Betul? Saya yakin banyak orang-orang percaya di believers, orang-orang Kristen yang di Efesus yang mengasihi Tuhan. Aku mengasihinya. Mudah betul? Kita semua di sini tanya, semua mengasihi Tuhan? Ya, oke. Tapi bukan itu komplainnya kan. Yang komplainnya adalah mereka tidak mengasihi Tuhan sebagai nomor satu. Nah, minggu lalu saya sempat kasih statement yang di akhir. Tahu nggak teman-teman, Tuhan itu bisa melakukan segala hal, betul? Semua setuju? Semua bisa, Tuhan bisa melakukan segala hal. Setuju dulu nggak? Nah, ada yang pernah dengar nggak? Ada hal-hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Itu yang kemarin saya live di situ. Masih ingat? Tahu nggak? Ada hal yang Tuhan nggak bisa lakukan. Wah, apa ya? Apa teman-teman yang Tuhan tidak bisa lakukan? Tuhan tidak bisa berbohong. Ya, saya mau katakan, Tuhan sepandai-pandainya kita bisa berbohong, Tuhan kita nggak bisa berbohong. Kasihan ya deh.
Jagoan kita ya. Halo? Satu, Tuhan gak bisa berbohong. Dua, Tuhan gak bisa bicara sesuatu yang contrary dengan apa yang dia janjikan. Halo? Iya saya ya. Saya banyak janji tapi janjinya kosong kadang ya. Halo? Tapi Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya. Aduh saya kemarin cari kata-kata ini.